Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Alifia Inayah. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 2 mengenai evaluasi hasil belajar dengan teknik tes dan non-tes. Untuk anggota kelompok 2 di sini ada saya sendiri, Nabila Alifia Inayah, dan Marica Marulina Nainggolan. Untuk topik pembahasan kali ini, untuk topik pertama yaitu mengenai konsep dasar evaluasi pendidikan menggunakan teknik penilaian tes dan non-tes. Kedua, definisi dari teknik tes dan non-tes. Ketiga, fungsi, tujuan, dan penggolongan teknik tes dan non-tes. Keempat, kekurangan dan kelebihan penggunaan teknik tes dan non-tes. Yang kelima, ada implementasi menggunakan teknik penilaian tes dan non-tes. Baik, kita lanjut saja untuk materi pertama mengenai konsep dasar evaluasi pendidikan menggunakan teknik penilaian tes dan non-tes. Nah, evaluasi penilaian hasil belajar ini sangat dibutuhkan oleh seorang guru untuk sebuah proses evaluasi dalam pembelajaran. Hal ini merupakan langkah awal untuk mengukur siswanya dalam bentuk tes ataupun bentuk lainnya. Nah, dalam pembelajaran evaluasi ini dapat menentukan apakah pembelajaran yang kita laksanakan di kelas itu dapat mencapai tujuan yang kita inginkan atau tidak. Kemudian ada nih menurut Sudirman tahun 1991, tujuan penilaian dalam proses pembelajaran adalah mengambil keputusan tentang hasil belajar, memahami peserta didik, dan memperbaiki serta mengembangkan program pembelajaran. Nah, kita ketahui secara garis besar kategori alat penilaian itu dibagi menjadi dua, ada tes dan non-tes. Hasil belajar dan proses belajar tidak hanya dinilai oleh tes, melainkan dalam bentuk uraian maupun tes objektif, tetapi juga dapat dinilai oleh alat-alat non-tes atau bukan tes. Kemudian, untuk materi kedua mengenai definisi dari teknik tes dan non-tes. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwasannya pengukuran itu bisa dilakukan dengan cara tes maupun non-tes. Nah, sekarang kita ketahui what is the meaning of the test. Jadi apa sih tes itu? Nah, tes itu merupakan alat atau prosedur yang dipergunakan dengan bentuk tugas atau suruhan yang harus dilaksanakan dan dapat pula berupa pertanyaan-pertanyaan atau soal yang harus dijawab. Nah, sedangkan non-tes itu cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Oleh karena itu, tes dan non-tes itu sangatlah berbeda. Dari segi definisinya pun berbeda. Oke. Kemudian ini ada menurut beberapa ahli. Menurut Ari Kunto tahun 1986, tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang digunakan tentang seseorang dengan cara boleh dikatakan tepat dan cepat. Nah, maka tes adalah merupakan alat yang harus direncanakan, kemudian berfungsi sebagai pengukuran kemampuan kecakapan dan pengetahuan si anak. Kemudian untuk non-tes, menurut Widyoko dan dalam Maulia tahun 2013,
Teknik evaluasi non-tes itu biasanya dilakukan untuk mengukur hasil belajar yang berkenaan dengan soft skill, terutama berhubungan dengan apa yang dapat dibuat atau dikerjakan oleh peserta didik. Oleh karena itu, biasanya non-tes ini secara sistematis itu dilakukan secara observasi, melakukan wawancara atau interview, kemudian dapat menyebarkan angket untuk pengukuran non-tes. Selanjutnya materi ketiga mengenai fungsi, tujuan, dan penggolongan teknik tes dan non-tes. Untuk fungsi, tujuan, dan penggolongan teknik tes, yang pertama ada fungsi tes. Apa sih fungsi tes itu? Nah, kita ketahui bahwasannya tadi berdasarkan definisi, tes itu menggunakan alat ukurnya dengan kognitif, sedangkan non-tes itu tadi kan menggunakan soft skill visual. Jadi kita lihat nih, fungsi tes itu sebagai alat pengukur terhadap peserta didik yang mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, itu sebagai alat ukur keberhasilan program mengajar, sebab melalui tes kita dapat mengetahui seberapa jauh program yang telah kita lakukan dan telah kita capai. Itu untuk si gurunya ya, kalau untuk fungsi keduanya. Nah, untuk tujuan tes itu yang pertama ada tingkat kemampuan awal siswa, hasil belajar siswa, perkembangan prestasi siswa. Kemudian ada keberhasilan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang kelima ada kemampuan memecahkan masalah. Kemudian ada proses berpikir, terutama melihat hubungan sebab dan akibat. Dan terakhir ada kemampuan menggunakan bahasa lisan. Oke, di sini ada penggolongan tes. Nah, penggolongan tes ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada penggolongan tes berdasarkan fungsinya sebagai alat pengukur perkembangan kemajuan belajar peserta didik. Yang pertama ada tes seleksi, yang kedua ada tes awal, dan yang ketiga ada tes akhir, dan yang keempat ada tes diagnostik, dan yang kelima ada tes formatif, dan yang terakhir ada tes sumatif. Dan untuk tes yang kedua tuh ada golongan dari tes berdasarkan aspek psikis yang ingin diungkapkan, seperti tes integrasi, tes kemampuan, sikap, kepribadian, dan hasil belajar. Nah, untuk penggolongan tes berdasarkan jumlah peserta didik itu ada tes individual dan tes berkelompok. Nah, untuk penggolongan tes berdasarkan waktu yang disediakan ada power test, ada speed test. Jadi tuh kalau power itu dia lebih menangkalkan waktu, tapi dia lebih ada waktunya, cuman dia lebih santai dalam pengerjaannya. Kalau yang speed test ada waktu, tapi dalam pengerjaan tesnya itu harus cepat dan tepat sesuai waktu yang telah disediakan. Dan untuk penggolongan berdasarkan bentuk respon itu ada variable test dan non-variable test. Kemudian yang terakhir ada penggolongan tes berdasarkan segi cara mengajukan pertanyaan dan cara memberikan jawaban. Yang pertama ada tes lisan dan yang kedua ada tes tertulis. Nah, selanjutnya di sini ada nih fungsi, tujuan, dan penggolongan teknik non-tes. Yang pertama ada fungsi non-tes. Apa sih fungsi non-tes tadi? Jadi fungsi non-tes itu kebalikan dari fungsi dari tes. Jadi yang pertama fungsi non-tes itu sebagai alat untuk mengetahui tercapainya tidaknya tujuan instruksional, kemudian memberikan umpan balik ke perbaikan proses belajar mengajar. Kemudian dalam menyusun laporan pengajuan belajar siswa kepada para orang tuanya. Yang keempat ada tidak hanya dapat digunakan untuk menilai berbagai aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik. Kemudian ada dapat memberikan pertanggungjawaban atau accountability
dari pihak sekolah kepada pihak lain. Nah, untuk tujuan non-tes itu apa sih tujuannya? Nah, tujuannya untuk melancarkan pengumpulan informasi, mengembangkan rencana dan tindakan, kemudian meningkatkan wawasan, insting minat, kemampuan, dan dimensi kepribadian dari siswanya. Kemudian menghasilkan pilihan-pilihan yang akan diambil oleh siswa dan guru sebagai memfasilitasi pembuatan keputusan tersebut. Kemudian penggolongan non-tes itu ada 4. Yang pertama ada pengamatan atau observasi. Di sini siswa akan diberikan suatu tugas, di mana tugasnya itu dilakukan secara observasi. Kemudian juga bisa dilakukan dengan wawancara. Jadi non-tes ini bisa face to face gitu, melalui wawancara. Kemudian ada mengisi angket atau kuesioner. Jadi biasanya guru menyediakan atau memberikan angket kepada siswanya. Kemudian ada pemeriksaan dokumen. Baik, di sini saya Marica Marulina Nainggolan dengan NPM 19130240009 akan melanjutkan penjelasan pada bab 4, yaitu kelebihan dan kekurangan pada teknik tes dan juga teknik non-tes. Yang pertama kita ke teknik tes terlebih dahulu. Jadi kelebihan teknik tes yang pertama yaitu mudah disiapkan dan juga disusun. Namun kekurangannya teknik tes ini penilaiannya itu hanya berfokus pada aspek kognitif saja. Selanjutnya itu kelebihannya pada teknik tes itu mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun kata dalam bentuk kalimat. Namun, untuk kekurangannya sendiri, materi dan keterampilannya itu sangat terbatas dan tidak memerlukan nalar dalam keterampilan pemecahan masalah. Jadi, hanya sebatas tes dengan keterampilan yang sangat terbatas. Selanjutnya yaitu kelebihan tes yang ketiga ialah dapat mengetahui sejauh mana siswa mendalami sesuatu masalah yang diteskan. Jadi siswa itu dapat mendalami sejauh mana masalah yang diteskan tersebut. Namun untuk kekurangannya sendiri, tes ini tidak menilai dan menerapkan secara langsung dalam dunia nyata untuk menyelesaikannya. Jadi terutama untuk tes tertulis ya. Jadi untuk penerapannya secara langsung itu tidak dinilai gitu, makanya masuk ke dalam kekurangannya. Nah, selanjutnya kita ke teknik non-tes. Nah, kelebihan dari teknik non-tes ini ialah mengukur kemampuan siswa secara langsung dengan tugas-tugas real dalam proses pembelajaran. Jadi tugas-tugas yang diteskan dalam teknik non-tes ini atau tugas-tugas yang ditugaskan kepada siswa itu adalah tugas-tugas yang real. Selanjutnya yaitu penilaian etentik yang menilai keterampilan dan pemahaman dengan menilainya secara langsung performasi murid dengan pengaturan yang alami. Dan kelebihan yang ketiga ialah dengan menggunakan non-tes, guru ini bisa menilai siswa secara komprehensif, bukan hanya dari aspek kognitif saja, tapi juga afektif dan juga psikomotornya. Nah, untuk kekurangan non-tes ini sendiri kami menemukan ada satu, yaitu penggunaan non-tes itu untuk menilai hasil dan proses belajar masih sangat terbatas dibandingkan dengan penggunaan alat melalui tes dalam menilai hasil dan juga proses belajar dari peserta didik. Nah, begitulah penjelasan tentang kelebihan dan juga kekurangan pada teknik tes serta teknik non-tes. Selanjutnya yaitu pada bagian 5 ada implementasi menggunakan teknik penilaian tes dan juga non-tes. Nah, untuk implementasinya itu akan kita bagi menjadi tes dan juga non-tes. Yang pertama yaitu tes. Di sini ada pertama tes subjektif. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun soal subjektif ini adalah soal-soal tes itu dapat meliputi ide-ide pokok dari bahan yang akan diteskan. Jadi meliputi ide-ide pokok dari suatu bahan yang akan kita teskan. Nah, penilaian tes subjektif ini tidak tergantung pada jawaban yang diberikan peserta didik saja, namun juga pada berbagai hal yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berlaku sebagai pemeriksa dan yang memeriksa serta menilai jawaban tersebut, dan juga pada metode penilaian yang diterapkan. Nah, contohnya itu pertama menggunakan penilaian dengan metode analisis. Jadi di sini ada soal, sebutkan produk pangan hasil fermentasi. Yang kedua, sebutkan beberapa dampak bioteknologi bagi manusia. Dan yang ketiga ialah berikan beberapa contoh mikroorganisme yang dapat dijadikan protein sel tunggal. Nah, ini kita ambil contoh soalnya dari materi bioteknologi.
Nah, untuk kriteria penilaiannya sendiri itu bisa kita lihat di sini dari soal yang pertama, yaitu tentang menyebutkan produk pangan hasil fermentasi. Jadi nomor 1, jika siswa itu dapat menyebutkan 5 produk pangan hasil fermentasi, maka akan diberi skor 10. Lalu yang kedua, siswa menyebutkan kurang dari 5 atau lebih dari 3 produk pangan hasil fermentasi. Jadi, jika siswa itu bisa menjawab 3-4, maka akan diberi skor 5-7. Dan juga yang terakhir, siswa itu dapat menyebutkan kurang dari 3 atau lebih dari 1 produk pangan hasil fermentasi, maka akan diberi nilai 2-4 dengan skor maksimalnya itu adalah 10. Jadi jika siswa itu berhasil menyebutkan 5, maka siswa itu akan mendapatkan skor maksimal. Nah, selanjutnya soal yang kedua yaitu sebutkan beberapa dampak bioteknologi bagi manusia. Nah, untuk kriterianya sendiri, jika siswa itu bisa menyebutkan 5 dampak bioteknologi bagi manusia, maka akan diberi skor 10. Lalu jika siswa menyebutkan 3-4 dampak bioteknologi bagi manusia, maka skornya akan diberikan 6-8. Selanjutnya, jika siswa itu dapat menyebutkan 1-2 dampak bioteknologi bagi manusia, maka akan diberikan skor 2-4 dengan skor maksimalnya yaitu 10. Selanjutnya ialah soal nomor 3, berikan beberapa contoh mikroorganisme yang dapat dijadikan protein sel tunggal. Nah, untuk kriterianya sendiri, kriteria penilaiannya itu sama seperti soal nomor 1 ya. Jika siswa dapat menyebutkan 5 mikroorganisme yang akan dijadikan protein sel tunggal, maka skor yang akan diberikan adalah skor maksimal yaitu 10. Nah, jika siswa itu bisa menyebutkan 5 atau lebih dari 3, kurang dari 5 atau lebih dari 3, maka siswa akan diberikan skor 5-7. Dan siswa yang menyebutkan kurang dari 3 atau lebih dari 1, maka akan diberikan skor 2-4. Jadi skor maksimal dari 3 soal tadi akan dijumlahkan dengan jumlah 30. Dengan penghitungan nilai akhir yaitu perolehan skor dibagi skor maksimal 10 dikali dengan 100. Jadi contohnya jika siswa itu dapat menjawab dengan nilai 30, maka 30 dibagi dengan 10 lalu dikali dengan 100, maka nilai akhir yang akan didapatkan oleh siswa adalah 300. Yang pertama tadi kan dengan metode analisis. Nah, kalau yang nomor 2 ini contoh penerapan penilaian dengan menggunakan metode global. Jadi kita urutkan dulu nomor soal, lalu kita tulis nomor absen, nama siswa dengan kriteria apakah siswa itu dapat menjawab soal dengan bagus, rata-rata, atau kurang. Ya, selanjutnya yaitu tadi tentang tes subjektif, sekarang ialah tes objektif. Nah, teknik penilaian yang dapat digunakan untuk tes objektif ini diantaranya adalah dengan penerapan sistem denda dan sistem tanpa denda. Nah, namun sistem denda memiliki kelebihan mengurangi kemungkinan siswa untuk berspekulasi dalam menjawab soal. Namun kelemahannya ini ditemukan kemungkinan siswa itu memperoleh skor negatif karena dia tadi pakai sistem denda. Sebaliknya, sistem tanpa denda itu memiliki kelebihan tidak ada skor negatif, tapi kekurangannya kemungkinan siswa itu menjawab soal itu secara untung-untungan gitu. Jadi nggak pakai penalarannya gitu karena tidak ada sistem denda. Nah, untuk sistem denda itu contohnya untuk sistem denda itu rumusnya SK sama dengan B dikurang S. Dengan SK itu skor yang diperoleh siswa, B itu jawaban yang benar, dan S itu jawaban yang salah. Contohnya ialah, jadi dalam suatu tes itu ada 100 soal. Nah, ada seorang siswa bernama Yongbok, dia itu dapat menjawab dengan benar sejumlah 80 butir soal. Nah, jawaban yang salah itu ada 15 butir, dan jawaban yang tidak dijawab itu ada 5. Nah, maka skor yang diperoleh oleh Yongbok itu adalah 80 dikurang 15 sama dengan 65. Jadi 65 itu adalah skor akhir yang diperoleh oleh Yongbok tadi. Nah, yang kedua ialah sistem tanpa denda dengan rumusnya SK sama dengan B. Jadi skor yang diperoleh siswa itu sama dengan jumlah yang benar. Nah, contohnya seperti contoh si Yongbok tadi. Jadi jumlah butir suatu tes itu ada 100 tadi kan. Nah, kita ganti orang yaitu Nabila dapat menjawab dengan benar sejumlah 80 soal. Jawaban yang salah itu 15 dan 5 soal itu tidak dijawab. Maka skor untuk Nabila itu adalah 80 karena sistem tanpa denda itu hanya menghitung jawaban yang benar saja. Selanjutnya di sini adalah implementasi menggunakan non-tes.
dengan menggunakan skala, yaitu keterangan yang pertama nomor 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 kurang setuju, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Contohnya seperti soal yang nomor 1, yaitu rumah sebaiknya dirawat kebersihannya setiap hari. Nah, ini siswa yang nanti diberikan angket ini bisa di checklist centang, misalnya dia setuju maka dia centang nomor 4, atau tidak setuju centang nomor 2, seperti itu. Baiklah, demikian yang bisa saya dan juga rekan saya sampaikan mengenai materi penilaian dengan menggunakan teknik tes dan juga non-tes. Jika ada salah kata, kami mohon maaf, kami ucapkan terima kasih, dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Semangat!